Salam, terpuji nama Tuhan, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Idealisme Warugu, guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SD Negeri 10424 Jatisari, Kecamatan Lubupakam, Kabupaten Deli Serdang. Saya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pendidikan agama Kristen BIT 1 tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung dengan nomor NIM 250601169. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja tentang materi keluarga adalah tempat dan utama aku belajar pada kelas 5 pelajaran 1 dengan model pembelajaran Discovery Learning pada hari Rabu 14 Mei 2025. Demikian, semoga video mengajar ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita belajar agama Kristen. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar, ya, pada saat ini kita melaksanakan saat teduh sejenak. Mari kita dulu berikan waktu kita, minggu kita untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi kepada yang bertugas, anak kami mohon berdepan untuk memimpin kita ujian dan doa. Ayo ambil sikap berdoa ya anak-anak ya. Shalom teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk Stefani. Terima kami. Baik anak semuanya, kita melaksanakan ice breaking. Yel kita, apa yel kita? Oke, siapa yang bisa? Yang mau kita yel? Ayo bisa, teman-teman. Buat yel kita. Tangan untuk Michelle. Iya, terima kasih Michelle. Selanjutnya anak-anak. Selanjutnya biar Bapak absen dulu ya. Siapa yang hadir pada hari ini. Nanti siapa yang nggak hadir, sampaikan ya anak ya. Oke. Dengarkan
namanya Bapak absen. Yang pertama Pudian Parangin-angin. Donelia Tagalu. Gabriel Bethesda Merdeka Tarigan. Oke ya. Iselina Navia Sedalahi. Oli Senat Zahra Tarigan. Enjo Timothy Panjaitan. Messi Soaluan Semak Buta-Buta. Mikael Pranata Surbakti. Nicholas Soan Ferdian Sitorus. Pradija Sakti Primana Parangin-angin. Wisel Hamonangan Simajunta. Catherine Jevanya Pardede. Ciko Arya Pertama. Daniel Nathanael Sinaga. Dio Felix Sihotang. Esra Delima November Buta-Buta. Immanuel Widodo Sejabat. Irwan Nicholas Serage. Niko Bren A. Pintar Sinulinga. Sarah Lucia Silalai. Depanio Rafiani Bultariga. Willy Bultong. Oke. Jadi hari ini dua orang yang tidak ada. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pelajaran kita pada hari ini. Kita belajar pelajaran agama Kristen, yaitu materinya adalah, ayo, mari kita baca pelajaran 1. Materinya itu adalah, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Nah, anak semuanya, materi kita itu judulnya adalah keluarga adalah tempat dan utama aku belajar. Nah, ada ayat Alkitabnya Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, Amsal 1 ayat pasal 1 ayat 8 dan Efesus 5 ayat 20. Ya, bisa nanti kita lihat, ada nanti di bawah nanti kita baca. Nah, selanjutnya ada tujuan materi ini kepada kita anak-anak. Yang pertama, menjelaskan alasan bersyukur untuk keluarga pemberian Allah. Nah, anak semuanya, bahwa keluarga kita itu adalah pemberian Allah. Allah yang memberikan kita keluarga. Yang kedua adalah mendaftarkan hal-hal yang dapat dipelajari di keluarga. Nah, di dalam keluarga ada hal-hal yang dapat kita pelajari di dalam keluarga itu. Banyak hal-hal yang dapat kita pelajari di dalam keluarga. Yang ketiga, membuat karya kreatif sebagai tanda terima kasih atas keluarga pemberian Allah. Nah, anak-anak semuanya, apa yang menjadi tanda kreatif kita sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan? Boleh melalui doa, bagus. Boleh melalui apa lagi? Hah? Apa? Surat. Oke. Boleh melalui apa? Hadiah, bagus. Boleh melalui karya kreatif kita sebagai ucapan terima kasih kita kepada keluarga. Apa yang bisa kita? Hah? Membuat pantun boleh dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita berikan untuk keluarga ya. Baik, selanjutnya. Nah, sehabis dari materi ini anak-anak, materi selanjutnya itu nanti minggu depan itu bersyukur untuk sekolah tempatku belajar. Nah, di sana nanti ada di situ tujuannya, belajar mengapa kita harus bersyukur untuk sekolah tempat kita belajar, 2 memahami hal-hal yang menyenangkan sekolah, 3 membuat karya kreatif sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Ini nanti kita pelajari di minggu depan. Inilah materi kita nanti untuk minggu depan. Nah, kita masuk kepada materi kita pada hari ini tentang keluarga. Ayo, siapa di antara kita anak-anak yang mengerti apa artinya si keluarga itu? Siapa? Oke, Esra. Ayo, Esra, menurut Esra apa itu keluarga menurutmu? Oke. Tepuk tangan dulu Esra dulu. Apa yang disampaikan Esra itu sangat betul ya. Nah, lihat warna putih. Di sana dituliskan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama. Iya, keluarga itu adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama, ada ayah, ibu, dan anak. Itu siapa? Kita. Nah, kita punya keluarga?
Jadi keluarga itu ada di dalamnya ayah, ada ibu dan anak atau kita. Ada di sini yang punya ayah? Ada yang punya ibu? Itulah disebut keluarga. Nah, ada juga disebut sanak keluarga. Apa itu maksudnya sanak keluarga? Sanak keluarga itu adalah misalnya ada kakek di rumah kita tinggal bersama dengan kita, ada nenek, ada paman atau bibi dan sebagainya. Itu sanak saudara. Tetapi kalau keluarga inti itu adalah ayah, ibu dan anak. Itu keluarga inti. Kalau keluarga sanak saudara bisa kepada paman, bisa kepada kakek, bisa kepada nenek dan sebagainya. Bisa dibedakan ya, keluarga inti dengan keluarga sanak saudara. Ya, kalau keluarga inti itu berarti hanya orang terpenting di dalam keluarga, sedangkan sanak saudara itu berarti di luar dari keluarga inti. Nah, ada lagi pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada kita. Mengapa keluarga disebut tempat pertama belajar? Siapa yang tahu? Ayo, oke, Messi. Apa Messi? Menurutmu mengapa keluarga disebut tempat pertama belajar? Dalam keluarga menilai. Oke, tepuk tangan dulu untuk Messi. Ini luar biasa super jawabannya ya. Jawabannya dikatakan bahwa mengapa keluarga disebut tempat pertama belajar? Karena di dalam keluarga kita dilahirkan dan dibesarkan. Apakah kita dilahirkan dari pohon? Ya. Atau kita dilahirkan dari gunung? Jadi dari mana kita dilahirkan? Dari keluarga. Apa tadi pengertian keluarga? Keluarga itu adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama, yaitu ayah dan ibu dan anak. Nah, kita lahir dalam keluarga. Nah, jawaban tadi si Messi betul. Di sini Bapak tuliskan bahwa di dalam keluarga kita dilahirkan dan dibesarkan. Jadi keluarga itulah yang membesarkan kita dan yang melahirkan kita. Nah, apa sih tugas keluarga itu adalah? Iya, tugas keluarga itu mendidik kita anaknya. Tugas bapak dan tugas mama mendidik kita. Apa yang dia didik kita? Yaitu mendidik bagaimana kita cara bersikap, moral kita, iman kita, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang mengajar itu? Yang pertama sekali dari keluarga. Bagaimana cara ngomong yang baik, bagaimana caranya bersikap sopan. Itu dimulai dari keluarga. Nah, selanjutnya anak-anak dikatakan di sini sebelum menerima didikan di tempat lain seperti sekolah, gereja, ya, maka keluarga lembaga pertama tempat belajar. Ya, dari keluarga dulu kita pertama sekali kita belajar. Baru nanti kita sudah besar, baru kita masuk ke dunia pendidikan sekolah. Tetapi kalau pertama kita belajar itu menerima didikan itu di dalam keluarga. Karena kita di situ dilahirkan, di situ kita dibesarkan. Lalu sesudah nanti masukkanlah di lembaga sekolah atau gereja sekolah minggu. Bertambahlah pendidikan kita. Nah, disebut di situ. Jadi disebut pertama karena belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan. Jadi pertama sekali yang mendidik kita itu adalah keluarga. Nah, makanya Bapak tuliskan di sini, bersyukurlah kepada Tuhan atas keluarga yang diberikan kepada kita masing-masing. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita punya keluarga, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena keluarga itu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mendidik kita supaya kita menjadi anak yang baik, supaya kita menjadi anak yang berhasil. Siapa itu semuanya yang mendorong itu sebagai yang mendukung kita supaya kita menjadi anak yang baik? Tentu keluarga, baru didukung melalui lembaga yang lain. Apa lembaga lain? Sekolah, gereja. Tapi yang pertama sekali yang mendukung kita itu adalah keluarga. Nah, selanjutnya anak-anak. Nah, di sini ada video anak-anak. Video yaitu belajar dari video singkat tentang keluarga. Video ini nanti anak-anak Bapak tanyakan apa nanti pesan ketika kamu melihat video ini. Video ini tentang keluarga. Apa pesannya nanti ya? Siapa nanti yang bisa angkat tangan ya? Ayo, mari kita dulu saksikan video ini. Mari lihat ke depan. Ada video yang sudah Bapak siapkan untuk kita pada hari ini tentang keluarga.
Nenek. Kak Nenek. Pintar ya kamu, tahu cara belajar. Loh, ibu lupa ya? Itu kan ajaran yang ibu terapkan sama bapaknya sewaktu masih kecil dulu. Iya, kan ibu yang mengajarkan kalau dari jam 6 sore sampai jam 9 malam TV harus dimatikan. Oh, iya ya, nenek lupa. Kalau bukan ajaran dari ibu dulu, mana mungkin saya bisa ajarin anak-anak belajar seperti itu. Yang baik harus diteruskan, yang buruk ya ditinggalkan, ya kan ibu? Keluarga hebat, keluarga terlibat. Oke, tepuk tangan dulu. Ayo, siapa yang bisa? Apa pesan dari video tadi? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, apa? Keluarga yaitu tempat belajar taat pada waktu. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, semangat. Iya. Jadi, sebenarnya pesan dari video singkat ini tentang keluarga anak adalah salah satu hal yang dapat kita pelajari di dalam keluarga itu melalui video ini tadi, yaitu belajar taat pada waktu. Jadi orang tua kita mengajari kita supaya taat pada waktu. Waktu itu sangat berharga. Jadi kalau kita nggak bisa taat pada waktu, bagaimana nanti kita bisa berhasil? Nah, ketika kita taat pada waktu, karena dikatakan bahwa waktu itu adalah uang. Nah, di sini kita belajar anak-anak bahwa keluarga itu sangat penting bagi kita untuk mengajar kita, seperti contoh tadi video tadi, belajar kita supaya kita taat pada waktu. Nah, selanjutnya anak-anak, ayo mari kita membaca Alkitab. Ayo, buka Alkitabmu anak-anak. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dan Amsal 1 ayat 8 dan Efesus 5 ayat 20. Ayo. Ini ulangan ya. Ulangan ini Amsal, ini Efesus. Ayo buka kitabnya, ayo. Ayo buka. Oh, saya ini ada apa? Dah, ulangan coba dibaca. Ayo, ulangan baca. Berdiri. Lihat. Baca. Apa yang diberikan kepadamu ini haruslah engkau lakukan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang untuk hidupmu. Dan haruslah engkau menyebutnya pada tiang di rumahmu dan pada tiang di lambangmu. Oke, yang Amsal 1 ayat 8. Ayo baca, berdiri. Salah satu ayat ini anakmu dengarlah ketika saya dan jangan mengabaikan ajaran. Oke, yang Efesus 5 ayat 20. Berdiri. Puas. Efesus 5 ayat 20 ucaplah syukur senantiasa ada segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Oke, nah dari hasil pembacaan kita anak-anak Alkitab ini, nah ada pesan firman Tuhan di dalam Alkitab tadi yang kita baca. Nah yang pertama tadi di kitab Amsal itu mengenai di ulangan tadi mengenai harus mengasihi Tuhan. Di sana ada kata kita harus mengasihi Tuhan. Nah, apa hubungannya anak-anak kepada materi kita tentang keluarga? Nah, artinya anak-anak, bacaan ulangan tadi
dengan hubungan dengan materi kita tentang keluarga pada hari ini, artinya adalah bahwa di dalam keluarga itu kita belajar mengasihi Tuhan. Nah, di dalam keluarga juga kita diajari bagaimana kita mengasihi Tuhan. Nah, diajari kita di situ bagaimana berdoa, bagaimana memuji Tuhan. Nah, dari keluarga sudah mulai kita diajari bagaimana berdoa, betul nggak? Ada nggak di sini orang tuanya yang nggak mau mengajari anaknya untuk berdoa? Ada orang tuanya nggak? Nggak ada kan? Pasti udah diajari oleh orang tuanya berdoa kepada Tuhan. Itu artinya bahwa kita mengasihi Tuhan. Ada nggak orang tuanya yang nggak mengajari anaknya untuk memuji Tuhan? Nggak ada. Tentu orang tua mengajari bagaimana anaknya itu memuji Tuhan. Nah, itu artinya bahwa di dalam keluarga itu kita mengasihi Tuhan. Nah, selanjutnya yang kedua di kitab tadi Amsal harus mendengar didikan orang tua. Nah, anak-anak semuanya penting kita mendengarkan didikan orang tua, karena didikan orang tua itu membentuk pribadi kita menjadi lebih baik. Apakah ada didikan orang tua yang buruk kepada kita? Tidak. Tentu didikan orang tua kita adalah mendidik kita supaya menjadi anak yang baik. Apa tujuannya supaya kita baik? Adalah supaya untuk kebaikan kita, supaya kita menjadi anak yang berhasil ke depan, supaya kita menjadi anak yang sukses. Makanya dengarkanlah didikan orang tuamu. Di mana kita belajar itu? Di dalam keluarga. Yang ketiga, yang kita Efesus tadi, harus mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Jadi anak-anak, perlu Bapak tekankan ini kepada kalian anak-anak, bahwa Tuhan memberikan kita keluarga. Tujuan Allah memberikan keluarga itu kepada kita supaya di dalam keluarga itu kita bangun rasa syukur kita kepada Tuhan. Melalui keluarga kita harus senantiasa mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan di dalam keluarga kita? Karena Allah itu sendirilah yang memberikan keluarga itu kepada kita. Coba bayangkan kalau kita nggak punya keluarga, menjadi anak terlantar. Pernah nggak lihat di simpang sana anak yang terlantar, nggak ada orang tuanya? Apa yang terjadi dengan hidupnya? Malang hidupnya, nggak ada yang mengurus. Bersyukurlah kalian anak semuanya punya keluarga. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan aku keluarga. Ya. Nah semuanya, ayo, mari kita mengekspresikan wajah yang bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana wajah yang mengekspresikan rasa bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana? Senyum. Ayo, lihat gambar ini. Coba dilemparkan senyum dulu di kanannya. Lemparkan senyum. Iya. Ayo, sama-sama kita katakan di bawah ini. Ini di bawah ini. 1, 2, 3 ya. Aku anak yang bersyukur kepada Tuhan. Kita dulu. Supaya semangat kita, ayo kita terus semangat. Ayo, terus semangat. Oke, baik anak-anak. Kita lanjutkan lagi tugas kita. Pada saat ini kita masuk kepada tugas kelompok. Ayo, Bapak sudah bagi kelompok kita. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan itu kelompok 4. Sudah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Nah, apa yang kita kerjakan anak-anak? Ini. Ya, yang kita kerjakan itu adalah ini. Tugas kelompok masing-masing membuat karya kreatif, ya, sebagai tanda terima kasih atas keluarga pemberian Allah. Contohnya bisa puisi, bisa melalui pantun, dan bisa melalui lagu. Nah, kalian tuliskan itu melalui LKPD ini, ya. Di dalam ini nanti kalian tuliskan karya kreatif kalian sebagai ucapan terima kasih kalian kepada keluarga.
Nah, ini lagi itu dengan penulisannya ya. Dalam ini ya. Nah, ya. Satu orang aja yang menulis. Siapa yang cantik tulisannya? Ayo. Bapak kasih waktu 5 menit. Ayo. Boleh pantun, boleh puisi. Iya. Tulis ya. Bawa di dalam. Ayo. Ya, nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2. Ini tadi kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Itu sana kelompok 4. Paham kan? Ayo. Sini, tulis nama kelompoknya kelompok 4. Dah, tulis di sini apanya? Pantun keren kan? Iya, tulis. Ayo. Ini dari lagu ya. Iya, lagu. Ayo. Ini apa? Pantun. Ini apa? Puisi. Ayo, tulis. Ayo. Ya, ya. Ayo. Jangan tulisan. Ayo, kawannya bantulah kawannya. Ayo, namanya diskusi kerjasama, saling bantu. Ayo, ingat kata kuncinya ya. Adalah karya kreatif sebagai tanda terima kasih kita atas kepada Tuhan. Ya, bisa melalui puisi, pantun dan lagu. Ini bawa coba kalian buka aja 30 menit dimatikan guys. Tadi buka aja. Kau cukup 30 menit kamera dimatikan. Di sana ke sana aja. Membuat pantun kalian kan? 30 menit dimatikan Pak. Tuliskan. Sampai habis mati kalau Dan cepat. Kawannya bantu kawannya. Siapa yang bersiap angkat tangan? Oke, kelompok ini dulu, kelompok 3, ayo. Kalau sudah siap, memilih salah satu kreatifnya, maka kelompoknya mempresentasikan ke depan khas tugasnya. Maju, kelompoknya masing-masing ke depan. Coba aja, ayo. Ayo semua. Kalian tadi apa? Puisi, lagu, ayo. Berarti nyanyi ya. Ayo. Baik. 1, bersiap. 1, 2, 3, ya. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang keluarga. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Duduk. Oke, kelompok siapa lagi yang bersiap tadi? Oke, maju. Ayo maju. Kasih kelompoknya semua. Ayo. Sana ya. Aku selek. Ya. Siap dah? Siap kelompok 1? Siap? Siap? Ya. Oke. Ayo. Siapa yang bacakan?
Ayo, 1, 2, 3, ya. Keluargaku tercinta. Ini dulu bentar, apa ini? Puisi. Ayo, 1, 2, 3, ya. Keluargaku tercinta. Anugerah Tuhan yang berkuasa, berkatku berbahagia. Aku bersyukur kepadanya. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Awas kalian, awas kalian, awas kalian. Ayo selanjutnya kelompok siapa? Siapa udah siap? Udah. Sama kelompok udah siap? Udah, Pak. Udah maju. Belum, Pak. Ayo maju. Habis itu nanti kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Ayo sini, sini. Siap? Apa yang kita buat? Pantun. Ayo, sama-sama kita saksikan. 1, 2, 3, ya. Pagi hari minum teh manis. Sambil membaca firman Tuhan. Kasih sayang Tuhan tak pernah habis. Saya semangat penuh kedamaian. Ya, kalau kita saksikan untuk kelompok A. Oke, kelompok terakhir, kelompok 2. Maju. Kelompok 2 maju. Austan ya. Siapa yang membaca? Yusel. 1, apa ini pantun? Puisi. Pantun. Oke, 1, 2, 3, ya. Jalan-jalan ke tepi danau. Burung terbang di angkasa. Kasih Tuhan sungguh indah. Keluargaku anugerah yang luar biasa. Iya. Oke. Oke, baik. Halo semuanya. Terima kasih hasil presentasinya pada hari ini sangat luar biasa bahwa kita memberikan karya kreatif kita kepada Tuhan. Nah, anak semuanya ada PR Bapak buat di sini. Ayo tulis, ada tugas di rumah yang harus kita kerjakan minggu depan kita kumpulkan ya. Tulis ini soalnya untuk pekerjaan rumah, yaitu tuliskan minimal 5 teladan yang dapat kamu tiru dari orang tuamu sendiri. Ya, tulis ya. Ini PR kita minggu depan dikumpulkan. Satu aja tugasnya. Ya, tulis masing-masing. Masing-masing. Iya. Minggu depan dikumpulkan ya. Ya. Ayo, tulis 5 ya, 5 teladan yang harus kita, yang dapat kita tiru. Jangan yang tidak dapat kita tiru, yang dapat kita tiru ya. Mengerti kan tugasnya kan? Teladan yang bisa kita tiru dari keluarga. Contohnya, keluarga kita itu orangnya yang baik atau yang rajin, boleh ya? Nah, itu aja udah 1, tinggal 4 lagi. Dah, siap? Oke. Minggu depan di apa ya? Di apa ya? Siap. Ya. Siap. Sudah. Siap. Kalian udah siap? Ya. Oke, baik. Minggu depan dikumpulkan ya. Baik. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ayo sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Nah, perhatikan anak ini kesimpulan. Nah, dikatakan di sini bahwa keluarga itu adalah pemberian Tuhan. Maka bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita keluarga.
meninggikan orang tua. Kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua. Itu namanya bahwa kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita mendengar dan taat kepada orang tua. Ya, karena keluarga itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, ada pertanyaan anak semuanya tentang materi kita pada hari ini, keluarga adalah tempat dan utama aku belajar. Ada pertanyaan dari anak semuanya? Gak ada? Paham semuanya? Oke, baik anak-anak semuanya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi. Hai anak-anak, taatilah orang tua di dalam Tuhan. 1, 2, 3, ya. Supaya kita taat kepada orang tua. Baik, sebelum kita balik ke kelas kita masing-masing, mari kita berdoa selesai belajar. Kepada yang bertugas, Bapak silakan. Kami siap berdoa. Ya, langsung aja berdoa ya. 1. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah belajar kita pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati pelajaran kita pada hari ini. Dan inilah pelajaran kita yang harus kita terapkan di dalam keluarga kita, supaya kita menjadi anak yang taat kepada orang tua dan anak yang bersyukur kepada Tuhan. Itulah inti dari pelajaran kita pada hari ini. Ya, demikian pelajaran kita. Terima kasih.